Sapu tangan babu cuan, sabun punya dimakan api. Pertama-tama siapkan waluh atau labu sebanyak 350 gram, 30 gram susu bubuk, 3 sendok makan tepung maizena, 2 butir telur, 100 gram gula pasir atau jika suka manis bisa ditambah, garam secukupnya dan 1 pieces vanili dan 1 sendok makan mentega. Yuk simak cara membuatnya. Pertama-tama kukus labu hingga matang. Dan kemudian jika labunya sudah matang, maka pindahkan labu ke dalam mangkok dan dinginkan hingga labu terasa benar-benar dingin. Hal ini dilakukan untuk menjaga mixer atau blender yang akan digunakan. Sembari menunggu waluh atau labunya dingin, mari kita membuat adonannya dulu ya. Yang pertama, masukkan 2 butir telur ke dalam blender dan tambahkan 100 gram gula pasir. Di sini saya menggunakan blender ya. Kalau teman-teman punya mixer juga bagus menggunakan mixer. Blender gula dan telur sampai dirasa sudah cukup tercampur ya. Nah, jika gula dan telur sudah terasa tercampur, kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan susu bubuk. Setelah memasukkan susu bubuk, kemudian masukkan tepung maizena. Lalu blender lagi sampai terasa tercampur rata. Sapu tangan babu cuan, sabun punya dimakan api. Jika sudah terasa tercampur, maka langkah berikutnya adalah mencampurkan mentega ke dalam adonan. Kemudian masukkan sedikit garam ke dalam adonan, juga 1 pieces vanili. Sapu tangan babu cuan, sabun punya dimakan api. Kemudian blender lagi adonan sampai garam dan vanili terasa cukup merata ke dalam adonan. Sementara menunggu adonan di blender, teman-teman bisa oleskan mentega ke dalam loyang ya. Dan siapkan kukusan atau panaskan kukusan. Jika garam dan vanili sudah terasa tercampur merata ke dalam adonan, langkah terakhir adalah memasukkan labu atau waluh kukus yang telah didinginkan ke dalam blender. Kemudian blender lagi hingga terasa merata. Nah, untuk bagian memasukkan labu atau waluh ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Kalau di sini saya ingin memblendernya atau mencampur rata dengan adonan yang lain. Kalau teman-teman ingin labu atau waluhnya lebih bertekstur kasar, teman-teman bisa hanya menghancurkan labu atau waluhnya dengan bantuan garpu atau sendok, tidak perlu di blender atau di mixer lagi. Nah, setelah adonan sudah tercampur rata semuanya, bagian terakhir adalah memasukkan adonan ke dalam loyang. Pastikan loyangnya tidak lupa diolesi mentega ya. Jangan lupa hentak-hentakan loyang agar adonan menjadi padat. Kemudian kukus adonan selama kurang lebih 25 menit. Kemudian sementara menunggu adonan matang,
Teman-teman bisa siapkan wadah yang lebih besar dan diisi air. Ini bertujuan untuk mendinginkan loyang kue bingka waluh yang sudah matang. Nah, ini dia penampakan kue bingka waluh yang sudah matang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin kue bingka waluhnya menjadi lebih padat atau lebih keras, teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, ini penampakan bingka waluh yang tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Demikian cara membuat bingka waluh. Terima kasih, selamat mencoba.